Oke, selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam, adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada kalian tentang salah satu materi di kuliah biostatistika, yaitu tentang teknik penyajian data. Ya. Eh, yang akan saya sampaikan 4 poin utama ini ya nanti. Dan penyajian tekstual, kemudian penyajian semi tabular, kemudian penyajian tabel, dan penyajian grafik dan diagram. Oke, nanti mungkin kita akan agak panjang di penyajian tabel, grafik, dan diagram ya. Sedangkan untuk tekstual dan semi tabular cukup singkat. Nah, nanti video ini pun juga akan saya konten ini atau materi penyajian data ini akan saya pisahkan ke dalam beberapa video. Mudah-mudahan Anda bisa menyimak dengan baik. Oke, ini slide pertama saya tentang penyajian data. Mengapa kok data itu perlu kita sajikan dengan baik, ya adik-adik? Kadang-kadang memang ini satu hal yang bisa dibilang sangat penting, ya karena apa? Karena keterampilan kita dalam menyajikan data itu sangat menentukan apakah pembaca atau kalau nanti dalam settingmu itu sebagai mahasiswa yang menulis skripsi, itu dosen bisa membaca dengan baik apa yang ingin Anda sampaikan atau data apa yang ingin Anda uh, Anda presentasikan ya. Karena seperti yang kemarin kita sudah bahas bahwa kita punya data nih, tapi data itu kalau tidak kita olah dengan baik, itu tidak akan memberikan informasi yang kita ingin pembaca itu bisa menangkapnya. Nah, ini ada gambar kalau ini di kuliah kuliah luring biasanya saya akan bertanya gitu kepada para mahasiswa ini gambar apa ya, pasti bisa pada tahu gambar cabai ya, gambar lombok. Lombok kalau orang Jawa bilang ya. Kemudian berikutnya saya akan tanya, ini gambar apa gitu. Oh, ini gambar bawang merah ya, bawang merah. Tadi ada gambar cabai atau gambar lombok, kemudian ini ada gambar bawang merah. Kemudian berikutnya ada gambar apa lagi ya? Oh, ini ada gambar bawang putih. Ya, ada gambar bawang putih, cabai, bawang merah, bawang putih. Berikutnya apa? Oh, ini dia ada gambar apa? Sambal. Ya, ini apa namanya? Hanya semacam analogi saja, deh. Semacam analogi eh, bahwa kita itu tidak akan merasakan sesuatu hal itu menjadi enak atau bisa kita tentukan rasanya atau memberikan sensasi untuk kita kalau kita tidak menggabungkan atau meramunya dengan baik. Tadi ada cabai, kemudian bawang merah, bawang putih. Maksudnya apa ya? Atau kalau seumpamanya kita disuruh makan sambal ya, ini ada sambal tapi kita hanya diberikan cabai, bawang merah, bawang putih sama mungkin garam. Kemudian kita suruh makan satu-satu. Ya. Itu tidak akan ada rasa enaknya. Dia hanya akan jadi enak kalau dia dalam bentuk seperti ini, seperti seperti sambal ini, ya kan? Baru menjadi enak dia seperti ini. Tapi kalau hanya tadi cabai, bawang merah, bawang putih, kalau itu suruh ngunyah, tidak akan enak. Itu dulu ada dosen senior di FKG itu yang selalu begitu ya. Anda itu kalau itu tidak hanya berlaku pada data ya, ini kita masih di awal ya, kita maksudnya bicarakan bahwa kalau Anda memberikan informasi kepada seseorang dalam bentuk percakapan juga itu tidak akan enak didengar, tidak akan mendapatkan informasi yang seharusnya kalau Anda memberikan sepotong-sepotong, ya kan? Sepotong-sepotong itu maksudnya apa? Ya, kita tidak bisa nangkep. Begitu juga di data nanti, ya.
Nah, ini masih ada terusannya. Wah, kalau ini ada tadi tadi ada komponen sambel ya, sambel, kemudian ini sekarang ada ini apa namanya? Daging, ya kan? Ada daging. Wah, ini ada gambar lengkuas ya atau eh, kalau orang Jawa bilang laos. Terus apalagi ya? Santan. Wah, ada sambel, ada santan, ada lengkuas, ada daging. Nah, ini pasti Anda sudah akan apa namanya kemudian menebak ya. Gambar berikutnya tentunya sesuatu hal yang amat sangat enak, ya kan? Ini adalah rendang, ya. Bisa Anda pahami di analogi yang kedua juga sama dengan yang pertama tadi. Ini yang tadi adalah data-data pokok, ya. Sambel, kemudian apa namanya? Kok sambel? Cabai, bawang merah, bawang putih, kemudian ada kemudian digabungkan jadi sambel, ditambah dengan santan, ditambah dengan eh, lengkuas, mungkin juga nanti ada salam ya, yang lain-lain. Kalau kita malah jadi apa program pelajaran memasak ya. Nah, artinya kalau informasi itu ditambah satu data yang sangat atau bahan yang sangat mahal itu daging di situ ya kan. Dengan diberi daging, wah ini kalau cuma suruh makan daging sama sambal dan santan kan nggak enak lagi. Berdata yang baik sekalipun ya, data yang baik sekalipun dalam hal ini daging ya kalau kita analogikan bahwa daging itu mahal, data yang bagus sekalipun itu tidak akan bisa dicerna dengan baik kalau dia tidak diolah sedemikian rupa, disajikan dalam bentuk yang seperti ini ya. Jadi enak sekali kalau rendang kita wah ini sama dengan kalau orang baca jadi data dapat kemudian wah ini kok apa namanya cuma datanya cuma frekuensi cuma apa namanya min dan lain sebagainya tapi ada mencelat-mencelat atau di mana-mana atau mungkin itu ditulis apa namanya berderet-deret tidak karuan itu nggak akan enak tapi kalau kemudian kita pelajari bagaimana menyusunnya menyajikannya supaya menjadi baik menyajikannya untuk enak dibaca dan mudah dipahami maka rasanya akan menjadi enak orang yang membaca data itu akan lebih mudah oke itu apa namanya analogi dari bagaimana kita harus menyajikan data secara baik supaya pembaca bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan. Oke, ada beberapa jenis penyajian data. Yang paling mudah, yang paling awal perlu kita kuasai, jelas kita semua juga sudah ini apa namanya sangat mudah untuk dilakukan adalah pengajian dengan tekstual. Ya, data dan fakta dijadikan dalam satu teks, ya, bersifat naratif, kemudian dan ini sifatnya hanya untuk sekumpulan kecil data. Ya, jadi narasi Anda menyampaikan data dalam bentuk tekstual, ya, itu tidak akan efektif kalau itu terlalu banyak data yang dimasukkan. Ya, sehingga harus disampaikan yang data yang bisa disampaikan secara naratif itu yang simple-simple saja atau yang sedikit saja jumlah datanya. Ini contohnya ya, di antara subjek penelitian mengenai pengetahuan dan sikap terhadap pencegahan penyakit AIDS, proporsi yang terbesar adalah mereka yang berusia 30-34 tahun, yaitu 26,2%. Sedangkan proporsi yang termasuk kelompok usia 25-29 hampir sama, yaitu 23,3%. Hanya 5 dari 103 subjek, 4,9% yang berusia di bawah 25 tahun. Ya. Nah ini penyajian dengan tekstual. Ya, datanya itu dia adalah data kelompok umur ya kemudian untuk dan persentase dari masing-masing kelompok umur itu. Nah, ini bisa disajikan dengan dan kita masih bisa menangkap ya. Kalau kita baca oh ya, berarti 26% usia sekian, kemudian 23% usia sekian dan yang apa namanya 4,9% usia sekian. Itu dari total 103 kita masih bisa menangkap ya. Tapi apabila datanya lebih dari itu, maka menyajikan dengan tekstual akan sangat menyulitkan untuk orang bisa menangkap isinya apa. Ya. Nah, ini juga sebetulnya apakah penyajian tekstual itu kemudian karena dia yang awal kita dan datanya sedikit, kemudian kalau
Begitu data banyak tidak bisa disajikan dengan tekstual. Oh tidak juga ya, pengajian tekstual ini nanti tetap kalian juga harus pakai. Ya, jadi nanti setelah Anda menggunakan penyajian data bentuk yang lain, seumpamanya Anda menggunakan nanti di dalam menulis skripsi itu menggunakan bentuk tabel, apakah kemudian cukup hanya tabel itu saja yang dipresentasikan di dalam penulisan skripsi? Tentu tidak. Ini harus didukung juga dengan penyajian tekstual ini, ya, narasinya. Akan tetapi tentunya narasi yang dicantumkan dalam mendukung penyajian tabel nanti itu tidak semua yang di dalam tabel itu dinarasikan, tidak, akan tetapi kita highlight, ya. Kita highlight beberapa informasi yang penting untuk kita narasikan, sehingga pembaca itu nanti kalau dia baca tabel atau dia baca grafik, kemudian dia akan melihat ke tekstualnya untuk mencari kepastian, oh apakah betul hasil utamanya atau poin utama dari tabel ini adalah hal yang dia baca. Nah itu di dituliskan di dalam narasi untuk mendukung untuk presentasi yang lain. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk dengan penyajian semi tabular. Ya. Penyajian semi tabular ini narasi, ya, tetap dengan narasi, dengan tekstual, akan tetapi kemudian dibagi menjadi beberapa pemisahan seperti tabel, tapi bukan tabel. Ya. Pemisah digunakan untuk memasukkan hitungan atau ringkasan informasi yang dikehendaki. Contoh, di antara 103 subjek penelitian, sama dengan yang contoh tadi, 100 orang diantaranya telah menikah. Perinciannya sebagai berikut, kurang dari 3 tahun lama menikahnya sekian, 3-5 tahun sekian. Nah, ini dengan kuantitas informasi data yang hampir sama, penyajian dengan semi tabular akan lebih mudah untuk ditangkap, ya. Andaikan tadi yang di tekstual tadi ini kita berikan ini umur grup umurnya, kemudian ini persentasenya, maka akan lebih mudah dibaca juga, ya. Jadi ini pilihan, akan tapi untuk semi tabular memang di dalam penulisan skripsi jadi agak jarang dilakukan karena ya tekstual kemudian langsung berikutnya ke tabel atau penyajian dengan tabel. Baik, sebelum kita ke bagian berikutnya, ini akan saya sampaikan bagian tentang jenis penyajian data, ya, yang selain tekstual dan semi tabular. Ya. Jenis penyajian data bisa dengan tabel, bisa pula dengan grafik. Ya. Nah, tabel itu nanti ada tabel yang sifatnya kuantitatif dan ada tabel yang bersifat kualitatif, walaupun nanti ini bisa dipakai berbarengan, ya. Untuk kuantitatif dan kualitatif kemarin kita sudah pelajari di minggu kemarin tentang skala data, jadi ini hampir-hampir sama saja, hanya apa yang kita masukkan di dalam tabel tersebut. Kemudian untuk grafik ada banyak, ya, ada grafik, ada bar graf atau diagram batang, kemudian ada histogram, kemudian ada frekuensi diagram atau diagram frekuensi, ada line diagram atau diagram garis, ada scatter plot, kemudian ada pie graph atau grafik yang seperti pie itu, kemudian box plot dan spots map. Jadi beberapa ini mungkin adik-adik sudah sangat familiar, mungkin ada beberapa yang belum pernah, nanti kita akan pelajari garis besar dari semua hal-hal ini, ya. Jadi secara garis besar selain tekstual, kemudian semi tabular, nah ini yang utama adalah ada tabel dan ada grafik. Nanti kita akan pelajari satu-satu. Oke.